Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian, NIM L1A11985, kelas C, jurusan Peternakan Universitas Halu Oleo, Kendari. Di sini saya akan membawakan sedikit PowerPoint tentang pengamatan esterus atau sapi yang birahi, di mana definisi siklus esterus adalah jarak dari birahi yang satu ke birahi berikutnya. Siklus birahi diatur oleh mekanisme endokrin dan neuroendokrin, yaitu hormon-hormon dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Berikut adalah tabel siklus birahi dan ovulasi. Yang pertama, proesterus, yaitu fase ini terjadi perubahan pada tingkah laku, perubahan alat kelamin luar. Pada ovarium terdapat folikel de Graaff, kelenjar endometrium tumbuh memanjang, serviks terjadi relaksasi, terjadi pertumbuhan folikel yang cepat. Yang kedua, esterus. Pada fase ini folikel de Graaff sudah matang, sekresi lendir serviks maksimal, dinding folikel tipis sehingga ternak responsif terhadap pejantan dan ingin dikawini. Sedangkan poin ketiga, metestrus fase. Metestrus terjadi setelah esterus selesai, ternak menolak untuk kopulasi, ada korpus hemorrhagicum, dan pada ovarium serviks sudah menutup. Fase ini terjadi penurunan kadar estrogen. Poin keempat, diestrus fase. Di estrus tidak ada aktivitas kelamin, ovarium terdapat korpus luteum dan ternak dalam keadaan tidak bunting. Yang berikutnya, definisi dari estrus atau birahi. Estrus atau birahi adalah kondisi di mana ternak betina ingin dikawini. Birahi pada ternak terjadi setelah ternak dewasa. Usia dewasa pada ternak ruminansia bervariasi, tergantung kondisi tubuh dan pakan. Dewasa kelamin pada sapi yaitu 1,5 sampai 2 tahun. Sedangkan dewasa tubuh 2 sampai 2,5 tahun. Dewasa kelamin pada kerbau pada usia 2,5 sampai 3 tahun. Sedangkan dewasa tubuh 3 sampai 4 tahun. Sedangkan kambing atau domba dewasa kelamin 6 sampai 8 bulan. Sedangkan dewasa tubuh usia 12 sampai 15 bulan. Ternak dikawinkan setelah ternak dewasa tubuh. Ketepatan mendeteksi birahi akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu perkawinan. Adapun siklus esterus ada 4. Yang pertama, proestrus atau persiapan, di mana pada fase ini terjadi perubahan tingkah laku, perubahan alat kelamin luar. Pada ovarium terdapat folikel de Graaff, kelenjar endometrium tumbuh memanjang, serviks terjadi relaksasi, terjadi pertumbuhan folikel yang cepat. Poin yang kedua, estrus. Pada fase ini folikel de Graaff sudah matang, sekresi lendir, serviks maksimal, dinding folikel tipis sehingga ternak responsif terhadap pejantan dan ingin dikawini. Ovulasi. Ovulasi adalah pecahnya folikel yang telah matang disertai keluarnya ovum dari folikel tersebut. Lapisan sel telur atau ovum terdiri dari membran vitelin, zona pellucida, dan cumulus oophorus, yang dimana ovulasi merupakan rangkaian mekanisme fisiologis, biokemikal, dan biofisikal. Keberhasilan perkawinan baik IB maupun kawin alam apabila terjadi pertemuan sel telur atau ovum dengan sel spermatozoa. Adapun tanda-tanda birahi, yang pertama yaitu diam pada saat dinaiki sapi lain. Yang kedua, nafsu dari ternak makan menurun. Yang ketiga, ternak gelisah. Keempat, vulva ternak bengkak dan berwarna merah. Kelima, basah atau keluar cairan lendir bening dari vagina ternak. Yang keenam, sering mengeluarkan suara. Pada alat vagina atau vulva terjadi penebalan dan berwarna kemerahan. Dalam istilah Jawa 3A yaitu abang, abu, dan anget. Kalau bahasa Sunda 3B
Beureum, Bareu, dan Baseu. Bila kondisi normal vulva kelihatan keriput, tapi sapi betina yang berahi mempunyai vulva yang lembab dan keluar lendir bening. Sapi-sapi betina mempunyai sifat yang unik, di mana cenderung homoseksual. Jika tidak ada pejantan, sapi yang birahi akan menyendiri, menaiki temannya, bahkan mungkin juga mencium vulva betina lainnya, dan seringkali mengangkat dan mengibas-ibaskan ekornya. Dan ekor diangkat supaya vulva bisa kelihatan seolah menerima kehadiran pejantan, serta membiarkan untuk dinaiki. Seperti gambar di samping. Adapun persentase yang dapat saya bawakan, lebih dan kurangnya saya ucapkan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.